Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimana wa rahimakumullah, saya doakan Anda semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan menampilkan kepada Anda semuanya potongan video dari Salafi Wahabi yang mana mereka itu memiliki visi dan misi. Salah satunya adalah merobohkan kuburan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Dianggap sebuah wasilah kepada kesyirikan. Jadi sebagaimana mereka Salafi Wahabi itu memerangi kesyirikan, merobohkan kesyirikan, menghancurkan kesyirikan, maka hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan itu harus diperangi, termasuk kuburan Nabi Muhammad SAW yang mereka anggap sebagai wasilah kepada kesyirikan. Ini sungguh ajaran yang sesat dan menyesatkan dan merupakan fitnah akhir zaman ini. Jadi tidak heran kalau para ustaz Salafi Indonesia itu melarang ziarah kepada Wali Songo, ziarah kepada para wali itu tidak diperbolehkan. Jangankan kuburan Wali Songo, kuburan Nabi saja oleh Salafi Wahabi itu mau dirobohkan, mau dihancurkan. Apalagi kuburan Wali Songo, kuburan Nabi Muhammad SAW itu salah satu visi misinya adalah menghancurkan kuburan Nabi karena dianggap sebuah wasilah kepada kesyirikan. Ini sebuah kesesatan Salafi Wahabi yang tidak bisa ditolerir, tidak bisa diterima. Baik. Kemudian dalam video ini ada cuplikan video dari Syekh Ali Jum'ah yang beliau mengatakan apa? Menegaskan kepada kita, Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwa tujuan, visi misi pada puncaknya Salafi Wahabi, ajaran Salafi Wahabi itu adalah merobohkan kuburan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita simak videonya. هم يريدون تحطيم القبر النبوي في النهاية. كأنهم في ذلك الوقت ما رأوا مثلا الفسحة إلا من الجهل، فدخلت الحجرة في المسجد، فهي حجرة في مسجد وليس قبر في مسجد. عرفت؟ يحتاجون بالقبة أيضا يا شيخ. هل قبة عاد أصل سهل هذه؟ هل قبة عاد أصل سهل هذه؟ لا تجوز نية السفر لقبر الرسول. يا أخي القبور لا يسافر من أجل زيارتها، هذا من وسائل الشرك. Jadi pertama itu Ibnu Utsaimin mengatakan apa? Ibnu Utsaimin, jadi dalam nomor 1 itu adalah Syekh Ibnu Utsaimin, salah satu pentolan Wahabi, mengatakan apa? Bahwa kuburan Nabi di masjid itu nggak ada kuburan, jadi harus dihilangkan. Nggak ada kuburan di masjid, yang ada itu hujrah kamar. Kalau kuburan di masjid itu tidak diperbolehkan dalam syariat, jadi harus dihilangkan, termasuk kuburan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu adalah bentuk sebuah wasilah kepada kesyirikan. Termasuk kubatul khadra, kubah hijau yang ada tepat di atas kuburan Nabi itu adalah wasilah kepada kesyirikan, itu harus dihilangkan kalau bisa. Nah, cuman kenapa sampai sekarang itu masih ada? Nanti ada. Jawabannya itu nanti ada. Kenapa sampai sekarang termasuk kuburan Nabi masih ada di masjid lingkup Masjid Nabawi dan kubah hijau masih ada di Masjid Nabawi, tidak dirobohkan? Alasannya nanti di belakang ada pernyataan dari Salafi Wahabi ini. Kemudian yang nomor 2 ini adalah video Shalih Al Fauzan, yang mana beliau mengatakan apa? Bahwa tidak diperbolehkan melakukan perjalanan untuk berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Gak ada itu, gak boleh. Bahkan dikatakan di situ haram hukumnya. Berziarah, jadi melakukan perjalanan tujuannya adalah untuk ziarah kepada kuburan Nabi. Ini kuburan Nabi loh ya, apalagi kuburan Wali Songo. Kuburan Nabi saja mereka Salafi Wahabi itu tidak memperbolehkan melakukan perjalanan kepada kuburan Nabi SAW. Itu Salafi Wahabi tidak memperbolehkan, melarang, apalagi kepada kuburan para Wali Songo. Baik. ولا تقصدها بالسفر إن هذا حرام. نعم. Jadi jelas itu. Shalih Al Fauzan mengatakan apa? Haram hukumnya. Melakukan perjalanan tujuannya adalah untuk ziarah kepada kuburan Nabi. Itu haram. Apalagi ziarah kepada Wali Songo. Jadi jangan heran itu. Baik. المجموعة الثانية إعداد أبي محمد الروقي دار سئل منه ابن باز القبة على قبره في المسجد النبوي لما لا تزال؟ ماذا يقول؟ الجواب تركها آل سعود خشية الفتنة، يعني متربصون بمجرد أن تتهيأ الأرضية ماذا يفعلون؟
هدمه، أن يهدموا قبة رسول الله. كثير من الناس ينتقد ويتكلم. Kemudian sebelum video ini, video yang ketiga itu apa? Ibnu Abbas. Jadi beliau ditanya, kenapa itu masih ada kubah hijau di atas kuburan Nabi? Kok enggak dirobohkan? Hal itu kan wasilah kepada kesyirikan, karena takut dikhawatirkan fitnah, timbul protes begitu ya, timbul demonstrasi, timbul demo dari kalangan Islam sedunia. Karena takut seperti itu, akhirnya tetap dilestarikan, masih tetap diadakan di Masjid Nabawi itu. Baik. حتى على صح يتكلمون. فالشيخ يقول لعل في هذا المسألة لو أزيلت هذه القبة الموجودة اللي صار لها مئات السنين ربما تصير فتنة أيضا عظيمة. دفع المفاسد ودرع المفاسد أولى من جلب. Jadi itu alasan kenapa kubah hijau, Qubbatul Khadra, ya, kubah hijau yang berada tepat di atas kuburan Nabi itu di Masjid Nabawi itu masih ada sampai sekarang, karena itu termasuk dari kaidah darul mafasid. Jadi menolak kerusakan yang lebih besar. Karena nanti kalau dirobohkan nanti akan timbul protes dari umat Islam sedunia. Nah, takut seperti itu, takut terjadi fitnah begitu ya. Akhirnya tetap dilestarikan di situ. Dipertahankan. Baik. ومن أجل تطبيق هذه القاعدة أبقى السلف والعلماء قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، مع أن بقاء القبر في المسجد قد يكون مفسدة، ولكننا نستدفع بها المفسدة الكبرى وهي اضطراب أحوال العالم الإسلامي. Nah kemudian ini kalau nggak salah Syekh ini bernama Suaidan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, karena saya nggak paham nama-nama tokoh-tokoh Salafi Wahabi. Intinya yang nomor 5 ini, video ini mengatakan apa? Bahwa termasuk dari penerapan kaidah darul mafasid itu adalah masih ada kuburan Nabi SAW di lingkup Masjid Nabawi itu, tidak dipindah atau tidak dirobohkan begitu. Karena takut ini. Karena nanti kalau dirobohkan, dibongkar itu kuburan Nabi, nanti akan timbul fitnah yang lebih besar. Timbul protes, pokoknya timbul kerusakan yang lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh kuburan Nabi kalau ditetapkan berada di Masjid Nabawi itu. Karena apa? Karena kuburan berada di masjid itu terkadang, kata C ini, itu menimbulkan kerusakan. Menyebabkan orang melakukan kesyirikan, begitu ya, dianggap sebuah kesyirikan. Nah, maka keburukan yang ditimbulkan oleh keberadaan makam Nabi itu tidak lebih besar daripada keburukan ketika makam Nabi itu dirobohkan dan dihancurkan, sehingga tetap kuburan Nabi berada di Masjid Nabawi sampai sekarang. Jadi itulah tadi cuplikan video yang menjelaskan kepada kita bagaimana visi dan misi Salafi Wahabi itu, salah satunya adalah merobohkan kuburan Nabi Muhammad SAW. Jadi merobohkan kuburan Nabi. Maka jangan heran kalau kuburan-kuburan orang-orang soleh di Indonesia itu mereka robohkan. Jangankan kuburan orang-orang soleh di Indonesia, kuburan orang-orang yang dianggap wali songo, mereka mau robohkan. Kuburan nabinya saja, kuburan Nabi Muhammad SAW oleh Salafi Wahabi itu mau dirobohkan. Ini sebuah kesesatan yang tidak bisa diterima. Harus dilawan. Harus diberikan pemahaman itu. Diiringi dengan doa semoga Salafi Wahabi itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah sebagian dari ustaz-ustaz Salafi Wahabi yang berada di Indonesia yang ketika ditanya apakah boleh untuk melakukan perjalanan ziarah kepada Wali Songo, kemudian mereka menjawab apa? Tidak boleh. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh. Ziarah tur Wali Songo itu nggak boleh, nggak ada dalam syariat itu, tidak diperbolehkan, dilarang dalam syariat. Dengan alasan apa? Kata mereka berdalil hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan la tusaddur rihal ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjid ini. Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi hada. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Palestina, dan Masjid Nabawi di Madinah. Kalau melakukan perjalanan jauh kepada selain 3 masjid ini, itu nggak diperbolehkan. Larangan Nabi itu.
Ini asumsi mereka, pemahaman mereka seperti itu. Padahal yang dimaksud oleh ulama, sesuai penjelasan ulama tentang hadis ini, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjid ini. Itu kalau niatnya adalah melakukan perjalanan untuk mengunjungi masjid-masjid. Karena begini, karena semua masjid sedunia itu sama, kecuali 3 masjid ini yang memiliki nilai plus, nilai lebih. Sehingga Nabi melarang, nggak usah melakukan perjalanan jauh, tidak usah mengeluarkan biaya banyak, tidak usah mengeluarkan tenaga yang lebih untuk melakukan perjalanan hanya untuk mengunjungi masjid, kecuali pada 3 masjid ini yang memiliki nilai lebih daripada masjid-masjid seluruh dunia. Jadi kalau masjid-masjid yang lain selain 3 masjid itu nilainya sama, nggak ada bedanya. Walaupun masjidnya ini itu sama, semuanya sama. Yang tidak sama itu 3 masjid ini. Itu yang dimaksud dalam hadis itu, sesuai dengan penjelasan alim ulama. Baik, kemudian masalah kuburan di masjid, nanti saya akan tampilkan itu videonya dari fatwa Mesir, Darul Ifta Mesir, kita akan bacakan. Baik, ini saya buka website Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa Mesir. Nanti Anda bisa buka. Di situ ada tanya jawab, as-su'al. Pertanyaannya, ma hukmus shalah fil masajidil lati biha adrihah? Bagaimana hukum sholat di masjid yang ada kuburannya? Al-jawab, jawabannya, as-shalah fil masajid allati biha adrihatul awliya wassalihin sahihatun wa masyru'atun. Jadi jawabannya, sholat di masjid yang ada kuburan para wali, kuburannya orang-orang saleh itu benar, tidak salah. Itu sholatnya sahihah dan disyariatkan. Bahkan di sini dikatakan bal wa mustahabba aidan, bahkan disunnahkan. Bukan hanya boleh, tapi disunnahkan. Dan ini bukan berarti tidak berdasar. Ada dalilnya, berdasar Al-Qur'an, hadis lengkap. Wa dzalika sabitun bil kitab was sunnah wa fi'li sahabati wa ijma'il ummatil fi'li. Ini berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis, berdasarkan perilaku sahabat, apa yang dilakukan oleh sahabat, dan berdasarkan kesepakatan ulama secara praktek langsung. Baik, wa ma hadisu, adapun mengenai hadis yang mengatakan apa? Hadis yang berbunyi la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan melaknat orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Itu maksudnya fa ma'nahu as-sujud laha ala wajhi ta'zimiha wa ibadatiha. Yaitu maksud hadis itu, mereka orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Nasrani itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu sujud, menyembah, mengagungkan kepada kuburan para nabinya. Jadi yang diibadahi itu bukan Allah, tapi kuburan para nabinya. Sedangkan dalam realitas para penziarah, terutama mereka para penziarah Wali Songo, itu yang mereka sembah itu Allah. Mereka itu menyembah Allah, bukan menyembah kuburan. Sehingga digelari oleh Anda, wahai Salafi Wahabi, Anda menjuluki mereka sebagai kuburiun, penyembah kuburan. Ini jelas tuduhan keji, tuduhan yang sungguh sangat-sangat tidak berdasar, fitnah keji. Anda Anda mengatakan kepada saudara-saudara se-Islam Anda ketika mereka berziarah sebagai kuburiun. Kuburiun apa? Penyembah kuburan. Padahal mereka itu bukan menyembah kuburan. Mereka itu berziarah. Yang disembah itu Allah. Mereka tidak meminta kepada siapa-siapa. Mereka meminta kepada Allah. Mereka bertawassul cuman. Yang mana masalah tawassul ini sudah disepakati, diperbolehkan. Baik. Bahkan sekali lagi, Syekh Abdul Wahab saja itu memperbolehkan tawassul. Tidak seperti Salafi Wahabi zaman sekarang. Terlebih Salafi Wahabi yang berada di Indonesia, yang mereka itu mudah mensyirikkan, melarang untuk bertawassul. Ini justru bertentangan dengan imamnya sendiri. Baik. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dilaknat oleh Allah karena mereka itu menjadikan kuburan nabi-nabinya itu sebagai masjid. Maksudnya apa? Mereka menyembah kuburan, bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya kama yasjudul musyriku lil asnam wal ausan, sebagaimana
orang-orang musyrik Mekah ya. Orang-orang musyrik menyembah kepada berhala dan arca-arca mereka. Yadullu ala hadzal makna riwayatus sahihatul ukhra, dan ini dikuatkan oleh riwayat sahih yang lain, hadis sahih. Lil hadis inda Ibni Sa'ad fi Tabaqatil Kubra, yaitu di dalam kitab At-Tabaqatil Kubra, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marfu'an secara marfu' bilafzi, dengan redaksi hadisnya, Allahumma la taj'al qabri wasana la'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Di sini Nabi SAW mengatakan apa? Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburan hamba ini sebagai berhala yang disembah, yang disujudi, yang diibadahi. Maksudnya menyembah langsung kepada kuburan. Jelas, la'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Nabi, Allah melaknat kaum orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat beribadah. Fayakunul makna, maka maknanya di sini pengertiannya adalah Allahumma la taj'al qabri wasana, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburan hamba Nabi Muhammad maksudnya wasanan sebagai berhala yang disembah, yang diibadahi, yusjad lahu, yang disujudi, wa yu'bad, dan disembah, kama sajada qaumun di kuburi anbiya'ihim, sebagaimana orang-orang bersujud kepada kuburan para nabi-nabi mereka. Wa huwa du'aun wa khabar, ini doa dari Nabi dan khabar dari Nabi bahwa jangan sampai kita itu menjadikan kuburan Nabi itu sebagai berhala yang disembah. Menyembah kepada kuburan itu jelas ini kuburiyun. Sedangkan yang Anda cap sebagai kuburiyun itu dalam praktek, dalam lapangan, dalam realita, itu bukan kuburiyun. Mereka itu penziarah, zairun ilal kubur, ilal makbarah. Itu sunnah. Anda mengatakan kuburiyun, penyembah kuburan, itu fitnah, keji. Jadi sekali lagi, bertaubatlah Anda, wahai orang-orang yang suka mengatakan kepada saudara-saudaranya ketika mereka melihat saudaranya berziarah kepada kuburan, dicap sebagai kuburiyun, penyembah kuburan. Bertaubatlah Anda kepada Allah. Taubat dari mengatakan apa? Kuburiyun kepada saudara-saudaranya yang berziarah. Ini adalah tuduhan keji, fitnah keji. Baik. Ini doa Nabi dan khabar dari Nabi, walaysa nahyan, bukan larangan dari Nabi. Baik. Kemudian saya buka terus. Ini nanti bisa dilihat ya, bisa dilihat di website Darul Ifta Al-Misriyah. Yang bisa baca. Kalau nggak bisa baca ya minta tolong kepada yang bisa baca. Baik. Kemudian di sini al-adillah ala jawazi shalah fil masajidil lati biha adriha. Dalil-dalil tentang kebolehan. Dalil-dalil tentang kebolehan sholat di masjid-masjid yang ada kuburannya. As-sholat fil masajid allati biha adriha, sholat di masjid yang ada kuburannya adalah allati biha adrihatul awliya was shalihin. Sahihatun wa masyru'atun. Sholat di masjid yang ada kuburannya para wali, para solehin, orang-orang soleh, itu benar dan disyariatkan. Bahkan apa? Bal innaha tasilu ila darajatil istihbab. Bahkan ini sampai kepada derajat disunnahkan. Wadhalika tabi'un kita was sunnah wa fi'li sahabati wa ijma'il ummah al-fi'li, dan ini berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan perilaku sahabat serta ijma' ulama. Al-Qur'annya, dalil Al-Qur'annya mengatakan apa? Fa minal Qur'anil Karim qauluhu ta'ala, dalil Al-Qur'annya ini. Ini saya baca agak percepatnya biar cepat selesai karena bina'an ala dhalik fa inna shalah fil masajid allati biha adrihatul awliya. Secara kesimpulan dengan dalil semuanya itu, baik dari dalil Al-Quran, hadisnya, kemudian tindakan sahabat, kemudian ijma' ulama, maka disimpulkan apa? Fa inna shalah fil masajid allati biha adratul awliya was shalihin jaizatun wa masyru'ah. Salat di masjid yang ada kuburan para wali, kuburannya orang-orang soleh itu boleh, bahkan disyariatkan, bahkan apa? Disunnahkan, bal wa mustahabbatun aidha. Wal qawlu bi tahrimiha, dan pendapat yang mengharamkannya au butlaniha, atau yang membatalkannya, itu adalah qaulun batil, adalah pendapat yang batil, la yultafatu ilaihi, yang tidak usah direspon. Biarkan aja. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, begitu ya. Wala yu'awwal alih, dan tidak bisa dibuat pegangan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi ini jelas fatwa dari Darul Ifta Al-Misriyah tentang kebolehan sholat di masjid yang ada kuburannya. Jadi sunnah bahkan dikatakan ziarah wali songo, ziarah para wali,
Ayo kita semarakkan, ayo kita hidupkan, ajak yang lain, begitu. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik dan hidayahnya sehingga kita selalu dalam jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam.